Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI pastikan Elkan Bagot perkuat Timnas di ronde ketiga. Mil sorot polemik logo Timnas Indonesia. Bakat muda Timnas direkrut klub Bundesliga. Pembuktian murid STY pertahankan gelar Piala AFF U16. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebelumnya beredar informasi Elkan dan STY memiliki hubungan yang retak. Diduga ini buntut dari tidak adanya respons dari sang pemain ketika diminta membela Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 beberapa waktu lalu. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa hubungan antara pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan Elkan Bagot baik-baik saja. Arya menyebut bahwa Elkan bisa dipanggil untuk round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Arya mengatakan Elkan bisa dipanggil untuk kejuaraan selanjutnya. Namun semua tergantung STY apakah menginginkan pemain Ipswich Town itu atau tidak. Adapun agenda terdekat Timnas Indonesia adalah round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Belum diketahui siapa lawan tim merah putih karena drawing baru akan dilakukan pada 27 Juni nanti. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, mantapkan tekadnya untuk memberikan prestasi terbaik bagi tim Garuda. Keteguhan hati STY terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube mantan atlet bisbol Korea Selatan, Yang Junhyo. Pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama di Indonesia. Dedikasi STY untuk Timnas Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Sebelum kembali ke Korea Selatan, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik dan bekerja lebih keras demi kemajuan tim Garuda. Di hadapan para tamu undangan yang mayoritas berasal dari Korea Selatan, STY tak kuasa menahan rasa harunya. Skuad Garuda akan menjadi tim paling lemah dari segi ranking FIFA yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong siap-siap mencari pemain keturunan yang berbakat. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi Timnas Indonesia bisa lolos hingga putaran ketiga. Timnas Indonesia U16 akan memulai perjalanannya di grup A Piala AFF U16 2024 dengan meladeni perlawanan Laos U16 di Stadion Manahan pada Jumat 21 Juni nanti. Timnas Indonesia U16 adalah juara bertahan Piala AFF U16 pada 2022 ketika mengalahkan Timnas Vietnam U16 dengan skor 1-0 dalam final di Sleman, Yogyakarta. Sementara Nova Arianto baru mendapatkan kepercayaan untuk melatih Timnas Indonesia U16 pada tahun ini setelah sebelumnya 4 tahun menjadi asisten Sintayong sebagai nahkoda Timnas Senior sejak 2020. Nova Arianto telah menetapkan daftar pemain Timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16. Garuda Asia bakal berkekuatan 23 nama, termasuk 2 personel abroad Lucas Rafael dan Matteo Barker. Tommy Welly dikenal hingga Korea Selatan. Media negeri ginseng wiki3.co.kr menarasikan pria yang karib disapa Bung Toel itu kritis kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Komentator sepak bola Indonesia Tommy Welly mengkritik pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dia terkenal sebagai sosok yang kritis terhadap coach Sin dan Timnas. Tulis Wiki3. Dia kerap menarik perhatian dengan analisis dan kritiknya yang tajam. Komentarnya soal coach Sintayong dan Timnas Indonesia kerap memicu perdebatan sengit. Ungkap Wiki3. Wiki3 juga membahas keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up grup F di bawah Timnas Irak.
Dalam dua penampilan terakhirnya di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda dikalahkan Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni dan menang 2-0 atas timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. AFC menyinggung penampilan terakhir timnas Indonesia di Piala Dunia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga fakta ini pun diungkap oleh AFC pada publik melalui laman resminya pada Rabu 19 Juni kemarin. AFC mengungkapkan bahwa timnas Indonesia terakhir tampil di Piala Dunia pada 1938 silam yang mana masih menjadi Hindia Belanda. Hal ini membuat penampilan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menjadi yang pertama kali dalam sejarah timnas Indonesia. AFC pun mengutip pernyataan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sudah pernah tampil di Piala Dunia bersama Korea Selatan pada 2018 silam. Kembali membawa misi meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia, Sintayong mengaku tak akan mudah mengingat Indonesia berada di jajaran tim dengan ranking FIFA terendah dibandingkan tim lainnya. Ranking FIFA kami di posisi ke-134 dan menjadi satu dari tim dengan peringkat terendah dibandingkan tim lain yang lolos ke putaran ketiga. Tapi itu tidak menghentikan mimpi saya dan pemain. Kami akan mengerahkan segalanya dan tak akan pernah menyerah, kata Sintayong. Pemain keturunan Indonesia Amar Berkic sudah resmi berpisah dengan klubnya di Jerman tim muda TSG 1899 Hoffenheim, yang kini Amar bersiap untuk bergabung ke klub baru. Rencananya Amar Berkic akan tetap melanjutkan karirnya di Eropa, tepatnya untuk klub Jerman. Sang ayah Muammar Berkic menuturkan dalam waktu dekat Amar akan segera bergabung dengan tim U19 SV Darmstadt 98. Klub ini berlaga di Divisi 2 Liga Jerman setelah turun dari kasta tertinggi Bundesliga tahun lalu. Amar sendiri merupakan bakat potensial yang dimiliki timnas Indonesia. Ia dikadang-kadang akan menjadi gelandang masa depan timnas. Berposisi sebagai gelandang, Amar cukup mahir dalam membaca permainan dan kerap melepaskan umpan-umpan akurat. Perwakilan aparel olahraga lokal Mills mengaku tidak akan mempermasalahkan tindakan PSSI yang mendaftarkan hak paten logo Garuda hasil desain mereka. Penelusuran platform yang bergerak pada pencarian merek dan perlindungan usaha Mebizo memperlihatkan PSSI mendaftarkan hak paten logo Garuda buatan Mills atas nama Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Padahal head apparel designer Mills Fajar Salim Ramadan menyebut pihaknya yang merancang dan membuat desain logo Garuda tersebut. Fajar mengatakan Mills tidak akan mempermasalahkan apabila PSSI mendaftarkan hak paten logo Garuda buatan mereka atas nama federasi. Pasalnya, pihak Mills menyadari desain logo Garuda sudah milik masyarakat Indonesia sejak mereka buat. Berbeda dengan Erspo yang mendaftarkan logo timnas atas nama personal, ini sebuah tamparan keras untuk aparel timnas yang baru untuk lebih memahami arti nasionalisme untuk tanah air.